Oke. Jadi bagaimana setelah doa? Apakah hatinya jadi tenang? Mudah-mudahan tenang ya. Selanjutnya saya absen dulu ya. Di sini ada 21 orang ya. Iya, oke. 21 orang. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Denisa tidak hadir. Alasannya apa? Alasannya apa Denisa? Izin kemana? Oke, kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Tasya, ya. Tasya tadi kayaknya sakit ya. Soalnya ada WA dari Tasya untuk ibu katanya tidak hadir karena sakit. Siapa lagi? Diva. Diva kenapa? Sakit. Diva juga sakit. Siapa lagi? Haisan kenapa dia? Apa? Tidak ada keterangan. Oke, laporkan ke wali kelasnya ya. Jadi untuk hari ini 4 orang yang tidak hadir ya. Untuk 4 orang yang tidak hadir silakan nanti pembelajaran hari ini kalian membagikannya kepada mereka ya, supaya mereka mendapatkan ilmunya juga. Oke? Kira-kira pembelajaran kita hari ini apa ya? Kalian sudah tahu? Ya, sistem peredaran darah. Jadi kalau sistem peredaran darah, sebelumnya saya akan memberikan satu video untuk kalian lihat. Sepuasnya untuk mencari informasi itu. Oke? Kemudian sebelum kita lanjut, kita yel-yel dulu. Oke? Masih ingat yel-yelnya? Masih. Yel-yelnya bagaimana? Iya. Oke. Jadi 1, 2, 3. Biologi menyenangkan, sangat luar biasa. Karena jantung kita itu sangat-sangat penting untuk kita. Jadi dia juga berpengaruh untuk adrenalin kita. Jadi kalau misalnya kita
20. Oke. Di sini silakan dibagi kelompoknya menjadi 4. Baginya bagaimana? 1, 2, 3, 4 atau menurut absen? Berhitung saja ya. Berhitung. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1. Oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sana. Yang dapat 1 jadi kelompok 1, yang dapat 2 jadi kelompok 2, 3 jadi kelompok 3, yang dapat 4 jadi kelompok 4. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Ayo. 1
Ini baru kanan, kedua kiri. Ini namanya Lena, pukul nangis kiri. Gimana? Yang dapatannya di atas, bukan di bawah. Gambar mana betul-betul sendiri. Tadi besok pas pagi. Nah ini oke, itu ada 4 slide tuh. 4 slide. Jadi kelompok 1 slide pertama, kelompok 2 slide 2, kemudian slide 3, kelompok 4 sama oke. Jadi kelompok 1 bisa jadi ini sudah kan ada apa ya? Yang pertama apa nih? Yang kedua dia. 3 mah ini. Sudah sentuhan. Kalau misalnya tadi kamu bisa ini perbedaan antara nadi nilai itu apa? Nadi pasti dalam kemudian atau pembuluh nadi lama-lamanya balik itu kalau dari seluruh tubuh balik ke jantung. Kalau aliran darah bilang oke sambil yang ini mengerjakan
harus ada dari kelompok 2, 3, dan 5. Sebaliknya begitu lagi. Ya. Jadi feedbacknya bagaimana? Dilihat dari dia punya hasil pekerjaan, ya, apakah benar atau salah, di cross check. Lalu kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau ada yang tidak sesuai silakan.
kartu pasangannya. Ya. Harus mencari kartu pasangan. Jadi namanya adalah kartu berpasangan. Oke. Saya bagikan kartunya. Ada berapa orang ini? 7. 7 kan? Kapila. Semuanya silakan duduk. Yang mendapat gambar harus mencari pasangannya nama gambarnya. Yang mendapat nama silakan mencari pasangan gambarnya. Oke? Tapi di sini saya apa namanya? Putar musik ya. Jadi sampai musik berhenti itu kamu orang wajib di beta, kamu orang. Kalian sama di ibu, kemudian apa namanya? Cross check. Apakah ini sudah betul atau tidak? Iya, Bu. Apa ini? Speaker bang, speaker. Oke, 1, 2, 3. Silakan mencari. Oke, silakan cross check. Ada pasangannya? Lanjut, sudah dapat pasangannya? Langsung gambar pasangannya ya. Ganti dong. Sudah ini. Ismi pasangannya apa? Ya, silakan dijelaskan. Jadi kami berdua Aku menjelaskan tentang tubuh darah. Tunjuk itu pertama-tama. Mana? Yang lain cari dia mau ngapain sekali. jadi jadi di sini kami mendapatkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terbagi atas 2, yaitu yang warna biru ini namanya vena dan juga yang warna merah ini namanya arter. Jadi fungsi dari pembuluh darah ini membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh untuk metabolisme. Baik, saya mendapatkan gambar ini. Dan di sini dinamakan vena. Jadi vena itu memang dia disimbolkan berwarna biru, teman-teman. Dan juga vena ini dia bertugas untuk membawa darah yang sudah dipompa oleh arteri yang
sekarang di vena ini dia sudah menjadi darah yang miskin akan oksigen atau darah kotor yang akan dibawa ke jantung yang nantinya akan dipompa untuk menuju ke paru-paru untuk memperbarui oksigen yang ada. Oke, upload. Kemudian siapa? Next. Oke, Dita dan pasangannya. bisa dilihat di sini saya dan peserta saya mendapatkan peredaran darah kecil. Yang dimaksud yaitu sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Bisa dilihat di sini dari jantung ke paru-paru itu melalui pembuluh darah arteri, kemudian dari paru-paru ke jantung itu pembuluh darah vena. Terima kasih. Sebetulnya kamu pernah pada? Oh, di sini perkenalkan nama saya Sarmila Halimu dan teman saya Cindy. Di sini kami mendapatkan jantung. Jadi, fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Terima kasih. Oke, upload dulu. Selanjutnya. Dan perkenalkan nama saya Eva Minggu. Di sini teman saya bernama Cindy. Kami mendapatkan gambar pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler yang sangat kecil disebut juga pembuluh rambut. Ini meliputi sel-sel jaringan langsung berhubungan dengan sel kapiler. Terima kasih. Oke, next. Pasangan berikutnya. Ya, kita di sini mendapatkan aorta. Mendapatkan aorta. Pengertian aorta, pembuluh darah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung kemudian dilanjutkan ke bagian cabang tubuh. Setiap harinya aorta menerima darah dalam volume yang banyak dengan tekanan yang tinggi dari jantung. Oke, yang terakhir. Di sini kita mendapatkan gambar arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai gambar dan beserta fungsi-fungsi. Pada pemateri saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jantung dan juga fungsi-fungsinya. Yaitu yang pertama, gambar yang pertama di sini yaitu vena cava superior yang berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Kemudian yang kedua yaitu arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis kiri bertugas membawa darah kaya karbon dioksida menuju ke bronkus paru-paru. Yang berikutnya yaitu kutub mitra. Katup mitra ini berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikal kiri kembali kepada atrium kiri. Kemudian yang keempat yaitu yang kelima yaitu katup aorta. Katup aorta ini sangat penting untuk tubuh kita karena merupakan pembuluh darah utama yang mengasok dan darah beroksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikutnya itu ventrikal kiri. Ventrikal kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang berikutnya ventrikal kanan. Jadi ventrikal kanan ini berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian
paru-paru. Yang berikutnya yaitu atrium serambi kiri. Fungsi dari atrium serambi kiri yaitu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya kepada ventrikal kiri. Kemudian yang berikutnya atrium kanan yang berfungsi menerima darah dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikal bagian kanan. Kemudian aorta. Aorta ini sangat penting untuk tubuh kita. Jadi aorta itu sangat penting untuk tubuh kita karena merupakan pembuluh darah yang utama yang memasok darah beroksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian katup pulmonalis. Jadi katup pulmonalis ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian yang berikutnya yaitu katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikal kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikal kanan. Kemudian yang terakhir yaitu vena cava inferior. Jadi vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan tadi. Ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai fungsi-fungsi dari bagian jantung dan persenjataan. Minimal sekelompok pertanyaan. Oke, kelompok satu ini bertanya, mungkin saya tadi kurang fokus. Saya ingin meminta penjelasan kembali atas sistem kerja ventrikal kanan dan juga ventrikal kiri. Apakah sistem kerjanya itu sama atau berbeda? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi fungsinya itu berbeda, di mana ventrikal kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya ke seluruh tubuh. Kemudian ventrikal kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Jadi itu berbeda. Sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami atau kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dari gambar slide kedua yaitu nama dan fungsi organ. Kepada pemateri, saya persilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembuluh darah pada jantung. Sistem pembuluh darah yaitu berfungsi sebagai membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh untuk metabolisme. Oke, yang kedua adalah arteri pada tubuh manusia. Kita juga memiliki arteri. Arteri ini biasa sering dilambangkan dengan warna merah. Oke, teman-teman saya ulangi. Arteri ini dia bertugas untuk membawa
setelah teman-teman tadi jelaskan bahwa darah yang kaya akan oksigen itu yang telah diterima dari atrium kanan, yang dia sebelumnya dari paru-paru itu dia dibawa ke seluruh tubuh melalui cabang pertama dari arteri pada jantung yang biasa disebut dengan aorta, dan juga dari aorta ini langsung dia bergerak ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan juga nutri-nutri saring makanan. Oke, selanjutnya yaitu pembuluh darah vena. Biasanya termakan dengan warna biru, berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung tinggi karbon dioksida atau mengangkat darah kotor untuk masuk ke dalam jantung. Maksudnya yaitu mengangkut darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida untuk ke jantung, lalu dipompa menuju paru-paru dan dilepaskan melalui sistem respirasi. Kemudian yang terakhir yaitu kapiler. Kapiler ini sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena dan sebagai tempat pertukaran. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Silakan kepada saudara Karun. Apabila arteri itu terjadi atau terluka, apakah dia bisa beregenerasi atau tidak? Apabila pembuluh arteri terluka, maka pendarahan yang terjadi akan banyak dan tampak terus menerus memancing besar, sehingga robekan atau luka pada pembuluh darah ini, terutama pada arteri yang besar, memerlukan penanganan segera di rumah sakit. Intinya, apabila pembuluh darah arteri terluka itu pasti sistemnya akan terganggu, karena pembuluh darah arteri sangat penting dalam jantung atau seluruh tubuh. ya, sebagai tambahan sebentar. Jadi bisa dibilang tadi dari penjelasan teman saya bahwa arteri ini dia terluka memancarkan darah atau dia akan menyembuhkan darah. Memang arteri atau semua sistem tubuh manusia ini dia bisa beregenerasi, teman-teman. Tetapi kan jika arteri ini dia terluka, lebih cepat penanganannya itu lebih kita harus menghentikan untuk bagaimana menutup arteri ini yang terbuka. Karena jika kita hanya mengandalkan regenerasi dari arteri yang terbuka tersebut, kita sudah akan kehilangan darah, teman-teman. Jadi lebih mementingkan solusinya yaitu kita harus menutup terlebih dahulu arteri yang terbuka dan kemudian baru dia bisa beregenerasi. Tapi arteri yang terluka tadi dia akan rusak atau dia akan sembuh jika ditangani? Coba maaf. Tadi kan dibilang arteri yang luka harus diobati kan. Jadi arteri yang terluka itu dia akan diobati, dia akan sembuh atau dia akan muncul arteri baru atau dia rusak. Anggapan yang lebih mudahnya gini, kita anggaplah bahwa arteri itu sebuah selang. Maksud dari terluka ini Faruk, dia hanya terbuka, dia bukan terputus. Bisa mungkin terputus, bisa alatnya dia terbuka. Ya kalau misalnya dia terbuka kita ikat, ya pembaruan atau regenerasinya itu dia tertutup. Apa yang sudah terbuka itu dia tertutup menjadi kembali. Bukan maksudnya setelah ditutup kemudian ada percabangan selanjutnya yang muncul, bukan begitu Pak. Jelas Faruk. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri aplaus dulu untuk kelompok lain. Oke, silakan kelompok 3 maju dan presentasi. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini kelompok 3 ingin menjelaskan hasil tugas kelompok kami. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi kami. Ini terkait dengan pembeda antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan saya kepada teman sekelompok saya untuk mempresentasikan. Iya. Ini tugas kelompok kami di sini mendapatkan tugas yaitu perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh balik atau vena. Perbedaan pada aliran pada nadi yaitu mengalir pada darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengalir darah kembali ke jantung. Selanjutnya yang kedua yaitu denyut. Pada perbedaan dari denyut pada nadi dan vena itu berbeda. Kalau pada nadi dia mengembangkan dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung. Sedangkan pada vena itu denyut tidak terasa. Sedangkan pada vena, denyut tidak terasa menyala, darah kotor. Darah mengalir lambat. Jika terluka, darah tidak lancar, berkasus banyak di sepanjang tubuh. Dan selanjutnya ketiga, zat pembuluh. Perbedaan dari nadi dan pembuluh vena memiliki lapisan otot tebal dindingnya yang bisa berkontraksi untuk memperkecil ukuran atau sebaliknya. Berrelaksi menjadi lebih besar dan tertutup. Sedangkan vena berdinding lebih tipis karena lapisan ototnya lebih tipis. Selanjutnya yaitu lokasi. Pada nadi terdapat pada kepala atau wajah di bagian kaki. Pada vena pun sama seperti itu. Selanjutnya, apa yang terjadi jika arteri dan vena terluka? Jika arteri terluka, maka peredaran terjadi akan banyak, tampak terus menerus dan memancar kencang. Sedangkan jika terluka pada vena, maka darah tidak memancar tetapi merembes. Dan selanjutnya yang vena warna darah. Sedangkan warna darahnya nadi merah dan vena biru. Warna pembuluh mungkin ya. Warna pembuluh darahnya. Iya. Warna darah semuanya merah. Warna pembuluh darahnya. Oke, next. Selanjutnya terakhir perbedaan dari warna darah pembuluh arteri dan juga warna darah pembuluh vena. Untuk warna darah dari pembuluh arteri itu berwarna merah, sedangkan pada pembuluh vena itu berwarna biru. Sekian, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau koreksi dari kelompok lain? Kami persilahkan. Kelompok 3 izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa bagaimana denyut pada nadi itu dijelaskan bahwa nadi ini dia dapat mengembang dan berkontraksi dalam
sebagai respon terhadap detak jantung. Itu maksudnya bagaimana? Apakah dalam satu kali detak jantung itu dia dapat berdetak nadi ini selama 1 menit atau bagaimana responnya? Saya belum bisa menerima dari kontraksi semenit dari detak jantung ini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Jadi denyut nadi menggambarkan frekuensi arteri yang mengembangkan dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung melalui denyut nadi. Terus denyut nadi setiap orang akan bervariasi. Ini tergantung pada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi denyut nadi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Ini jantan-jantan semua ini. Cindy, Penny. Semuanya jelas di depan? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sistem aliran darah. Untuk itu dipersilakan kepada para pemateri. Dan di sini dari gambar yang sudah dilengkapi kelompok 4. Siapa paling mana dia tempe? Sudah di apa apa? Mana pada apa? Kan ada toh? Bagian taruh di sini. Dan untuk posisi yang pertama pada nomor 1 yaitu kapiler daerah kepala dada dan tangan. Dan untuk gambar yang kedua di bagian kanan nomor 2 ada samping kiri. Di bawahnya lagi terdapat kapiler paru-paru kiri, setelahnya vena pulmonalis, setelah itu balik kiri dan arteri. Satu orang tukang menunjuk, tukang tunjuk supaya teman-temannya tahu. Baik, saya akan melanjutkan. Tunjuk maksudnya tunjuk di itu. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Sadik. Selanjutnya ada kapiler darah perut dan kaki. Kemudian sebelah di atasnya di sebelah kiri ada balik kanan. Di atasnya lagi ada vena. Lalu setelah itu ada samping kanan. Setelah itu vena pulmonalis. Lalu di sini ada kapiler paru-paru kanan. Kemudian di samping di atasnya lagi ada arteri pulmonalis. Setelahnya ada ventricular superior. Di atasnya ada aorta. Baik, itu
di atas. Baik, itu dia dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Itu kapiler kah? Iya, Pak. Yang banyak-banyak itu. Iya. Yang mana kapiler? Ya itu Percabangan. itu percabangan. Kayak jaring-jaring itu artinya kapiler. Oh. Jadi saya di sini saya ingin bertanya, kan tadi bilang kapiler itu percabangan kendaraan Filipina. Ya. Iya. Iya. Kalau dilihat dari gambar memang kapiler itu percabangan arteri vena. Oh iya. Lalu terus Apa kapiler apa? Jadi itu kan ada di situ ada empat kapiler kan, ada kapiler itu empat. Pertanyaan saya, apakah di dalam tubuh manusia kapiler hanya ada empat itu atau ada di tempat lain? Kepala, dada, dan tangan. Dan pada tubuh manusia sendiri memang hanya terdapat 4 kapiler tersebut, tapi bukan berarti hanya 4. Kapiler itu hanya melambangkan nama, kayak kapiler daerah pada kepala, dada, dan tangan. Itu hanya melambangkan sebuah daerah. Daerah yang dimaksud yaitu daerah kepala, dada, dan tangan, tapi hanya mencakup disebut satu kapiler. Yang kedua juga terdapat kapiler pada paru-paru kiri, dan yang ketiga juga kapiler pada daerah perut dan kaki, dan kapiler pada paru-paru kanan. kalau begitu izin bertanya Sadik, kalau begitu dari penjelasan yang baru dijelaskan, dari penjelasan itu mengarah kepada penjelasan bahwa apakah benar kalau begitu itu memang kapiler-kapiler yang lain, percabangan-percabangan kecil yang lain itu dia hanya berada di 4 titik tersebut. Iya. Oh iya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan bukan? Sudah. Baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok kedua undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sistem peredaran darah kita itu yang paling utama itu adalah jantung. Jadi jantung di sini fungsinya adalah untuk memompa darah. Iya, memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang membuat darah itu bukan jantung. Jantung hanya berfungsi untuk memompa. Produksi darah di mana? Iya, itu tulang. Tepatnya di susu tulang. Ya, jadi jantung hanya berfungsi untuk memompa darah saja. Jadi memompa darah di sini dia memompa keluar, kemudian dia ada juga bagi memompa balik ke jantung. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau untuk arteri itu memompa darah ke luar jantung, kemudian dibawa kemana? Ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kalau yang memompa masuk ke jantung itu dilakukan oleh apa? Pembuluh vena. Ya, dilakukan oleh pembuluh vena. Kemudian, kalau misalnya darah yang keluar dari jantung itu kaya akan oksigen, jadi masih fresh, ya, kaya akan oksigen. Jadi darahnya adalah darah bersih. Tapi kalau yang masuk ke jantung, yang balik ke jantung itu dia karbon dioksida. Ada kandungan karbon dioksida. Nanti akan disalurkan ke paru-paru, baru ke keluar. Nanti karbon dioksidanya akan dikeluarkan melalui melalui proses respirasi. Bagian-bagiannya adalah terdiri dari Aorta, Bilik kanan. ya aorta, bilik kanan, bilik
arteri. Jadi kalau misalnya kita melihat yang tampak di permukaan kulit kita itu adalah pembuluh apa? Pembuluh vena. Artinya pembuluh bakteri. Sedangkan kalau pembuluh arteri itu dia ada di dalamnya. Kalau misalnya mau dirasakan, silahkan dipegang. Itu nanti akan dirasakan. Jadi kalau ada yang berdenyut itu berarti pembuluh arteri. Nah, selain di sini adanya di mana lagi? Di kaki. Kemudian itu di mana lagi? Di mata. Kemudian perbedaannya apa antara arteri dan vena? Kalau arteri warnanya apa? Merah. Sedangkan otot vena lebih tipis daripada selanjutnya kalau misalnya dia terbuka, dia kalau arteri itu dia kalau vena dia jadi kalau misalnya arteri, kalau dia terbuka kayak kata orang buka keran, ya kata orang kayak kita membuka keran, ya dia langsung menyembur. Tapi kalau untuk vena dia hanya menetes, kerannya bukanya cuma sedikit saja. Oke? Jadi tes. Iya, sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya jelas? Kita kuis semuanya dengan HP-nya masing-masing. Yang punya laptop, pakai laptop juga tidak apa-apa. Tapi sudah ada WA di laptop, sudah terhubung WA di laptop. Saya bagikan di grup WA ya. Kita langsung mulai sebentar. Siap? Udah deket pakai? Sudah? Sudah, Bu. Siapkan dulu. Baru satu, baru Bahri yang masuk. Itu belum langsung mulai. Iya, nanti Dia sudah masuk. Kalau semuanya sudah ada dalam sini, baru Yang start dulu. Langsung start kau. Iya. Oke. Lintang sudah. Lintang sama. Yang sudah pertama. Siti sudah 2, 4, 6, 8, 10. Kurang 4. Sama-sama yang belum? Saya Bu. pakai angka saya kalau tak pakai link. Kasih turun tadi kasih masuk kode. Tapi dia terada apa? Diterbit bisa. Bisa ada langsung buka dari quizzes, join quizzes. Istri sudah masuk.
Udah? Kode. Oh, dan 2 orang. 2 orang. 3, 2, 1. Sadik sudah ada di posisi keempat. Salah buta ini begini. Yasmin sudah ada di posisi pertama.
Refleksi. Laki-laki 1, perempuan 1. Ya, silakan. Ai, perempuannya tidak. Oke. Oke, saya Yaitu yang pertama, kesimpulan yang saya ambil yaitu jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama aorta, bilik kiri, serambi kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Ini serambi itu serambinya ada 2, dan juga bilik kanan ada 2. dan Serang. Bilik kiri, bilik kanan. Iya. Bilik kiri, bilik kanan. Oke. dan yang kita belajar pada hari ini, kita belajar tentang sistem peredaran darah. Pada jantung itu yang mengedarkan darah itu ada pembuluh utama yang mana ada 2, yaitu vena dan arteri. Dan juga tadi dijelaskan bahwa simbol warna vena itu dia berwarna biru, arteri itu simbol warnanya merah. Dan arteri itu dia bertugas membawa darah ke seluruh darah keluar jantung, dan vena itu dia membawa darah menuju jantung dan untuk memperbarui oksigen. Kita berlaku sebelum kita menutup, saya ingin kalian memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kemudian diisi. Di bagian pojok kanan bawah itu ada tambah, ya. Jadi nanti diklik, jangan lupa ditulis subjeknya dengan nama kalian. Kemudian refleksinya pembelajaran hari ini seperti apa, itu tulis di bagian bawah. Oke. Sekarang. Oh iya, bisa. Apa yang dikesimpulan? Refleksi. Kalau saya refleksinya, iya, 1 kata untuk pembelajaran hari ini. 3 kata deh. Ya, 3 kata untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa bawah. Hari ini kreatif, keren, dan imajinatif. Oke. Tadi keren, menyenangkan, dan luar biasa. Iya, menyenangkan dan wawasan baru. Oke. Kita kan director dong. Oke, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya? Ya, Bu. Untuk lebih kalian memahami tentang pelajaran ini, maka Ibu berikan tugas. Silahkan buat video singkat, kemudian tentang video singkatnya itu tentang apa yang kalian dapat hari ini. Jadi misalnya ada yang mau bikin tentang jantung, ada yang mau bikin tentang aorta, atau ada yang mau bikin tentang vena. Silakan dibuatnya dalam bentuk video singkat lalu diunggah ke sosial medianya. Bisa di TikTok, snap video, kemudian di Instagram, bisa di Instagram, kemudian di apa lagi ya, Facebook bisa, atau YouTube juga bisa.
Minimal durasinya adalah 15 detik. Minimal durasinya, maksimal durasinya itu terserah. Ya. Kemudian setelah itu linknya dibagikan ke ibu untuk ibu kasih nilai. Oke, ibu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas luar biasanya kalian. Assalamualaikum.